Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang baca tulis Al-Quran. Kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menulis Al-Quran yang baik dan benar. Kenapa kita harus belajar baca tulis Al-Quran? Karena membaca Al-Quran merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mengenal huruf hijaiyah. Pada bab 1 ini, Karuli buat video pembelajaran untuk kelas 1 tingkat SD atau MI yang Karuli ambil dari buku paket Panduan Baca Tulis Al-Quran yang diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Let's go! Kita akan belajar bagaimana kita mengenal huruf hijaiyah. Pada video ini, kita akan membahas 4 hal. Pertama, berapa jumlah huruf hijaiyah? Kedua, bagaimana cara melafalkan atau membaca huruf hijaiyah? Ketiga, bagaimana penulisan huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin? Dan yang terakhir, kita akan mengenal tanda baca apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, jumlah huruf hijaiyah. Pasti adik-adik sudah tahu semua berapa jumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab dan biasa disebut juga dengan huruf Al-Quran. Jumlah huruf hijaiyah ada 28 dengan tidak mencantumkan huruf hamzah dan lam alif karena lam alif merupakan gabungan dari huruf lam dan huruf alif. Tapi jika kamu mengatakan jumlah huruf hijaiyah ada 29 atau ada 30, itu juga tidak salah, itu benar. Yaitu dengan mencantumkan huruf hamzah dan huruf lam alif. Perhatikan tabel berikut ini. Pada gambar ini merupakan huruf hijaiyah dengan jumlah 28. Adik-adik bisa hitung sendiri, ini adalah jumlah huruf hijaiyah ada 28 huruf. Kemudian ini merupakan huruf hijaiyah dengan jumlah 29 huruf, yaitu dengan menambahkan huruf hamzah ke dalamnya. Dan yang terakhir ini merupakan huruf hijaiyah dengan jumlah 30 huruf. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Pada gambar ini Karuli sudah menambahkan huruf hamzah dan huruf lam alif sehingga jumlahnya menjadi 30 huruf. Nah, adik-adik, jika kalian sudah memahami jumlah huruf hijaiyah, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara melafalkan atau membaca huruf hijaiyah. Sudah siap? Oke. Kita akan belajar melafalkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dapat dibaca atau dilafalkan apabila diberi harokat. Harokat sama dengan tanda baca. Ada fathah, kasroh, dhammah, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita lafalkan huruf hijaiyah dengan menggunakan harokat fathah. Adik-adik bisa lihat pada gambar ini, Karuli akan contohkan bagaimana cara melafalkan atau membaca huruf hijaiyah satu persatu. Pertama ada huruf alif. Huruf alif tidak bisa dibaca karena huruf alif pada dasarnya adalah huruf yang mati. Apabila alif diberi harokat, maka hurufnya bukan lagi menjadi huruf alif, melainkan sudah berubah menjadi huruf hamzah. Itulah mengapa
huruf hamzah tidak masuk ke dalam 28 huruf hijaiyah karena huruf hamzah merupakan atau sama dengan huruf alif yang diberi harokat. Kemudian ada huruf ba. Bibir kita atas dan bawah awalnya harus menempel. Ba. Kemudian ada huruf ta. Berikutnya ada huruf sa. Selanjutnya ada huruf ja. Kemudian huruf ha. Atau kita kenal dengan huruf H kecil. Huruf H kecil keluar dari tenggorokan. Ha. Harus ada angin yang keluar dari mulut kita. Adik-adik bisa coba tangannya ditaruh di depan mulut. Jika ada angin yang terasa di tangan kita, berarti pengucapan huruf H kecilnya sudah benar. H. Berikutnya ada huruf kho. Kemudian huruf da. Selanjutnya huruf za. Lidah kita digigit sedikit za. Kemudian ada huruf ro. Berikutnya huruf za. Selanjutnya ada huruf sa. Kemudian huruf sya. Di dalam mulut kita penuh dengan angin. Sya. Selanjutnya huruf so. Huruf so kebalikan dari huruf sya. Kalau huruf sya harus penuh dengan angin di dalam mulut kita, sementara pengucapan huruf so tidak boleh ada angin di dalam mulut, sehingga anginnya hanya berada di ujung bibir. Dan bibir kita diusahakan maju sedikit atau dimonyongkan. So. Kemudian huruf do. Pengucapan huruf do yaitu pinggir lidah kita menempel pada gigi geraham yang atas. Boleh sebelah kanan ataupun boleh juga sebelah kiri. Do. Kemudian huruf to. Berikutnya huruf zo. Huruf zo juga kita monyongkan bibirnya agar pengucapannya sempurna. Zo. Kemudian ada huruf a. Pengucapan huruf a harus berasa sampai ke hidung kita. Lalu ada huruf go. Huruf go harus keluar dari tenggorokan. Berikutnya ada huruf fa. Cara mengucapkan huruf fa adalah gigi atas menempel pada bibir kita yang bawah. Fa. Berikutnya ada huruf ko. Huruf ko keluar juga dari tenggorokan. Berikutnya ada huruf ka. Selanjutnya ada huruf la. Kemudian ada huruf ma. Lalu dilanjutkan huruf na. Selanjutnya ada huruf wa. Berikutnya ada huruf h atau kita kenal dengan H besar. Tidak usah dibaca terlalu berlebihan, secukupnya saja. H. Kemudian ada huruf hamzah. Tadi Karoli sudah jelaskan bahwa huruf hamzah sama dengan huruf alif yang diberi harokat. Bunyinya adalah A. Dan yang terakhir ada huruf ya. Nah, setelah kita belajar melafalkan huruf, kita sekarang akan belajar bagaimana penulisan huruf hijaiyah
dan huruf Latinnya. Selain bisa melafalkan huruf hijaiyah, kita juga harus bisa menulisnya. Penulisan huruf hijaiyah bisa ditulis dengan huruf Latin. Penulisan huruf Latin bisa berubah-ubah tergantung ejaan seperti apa yang digunakan dalam suatu negara. Artinya, di beberapa negara akan berbeda cara menulis huruf Latinnya. Adik-adik sekalian, perhatikan setiap tulisan yang ada di bawah huruf hijaiyah pada gambar tersebut. Sudah dilihat? Jika sudah terlihat, maka itu adalah penulisan huruf Latin yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Apakah ejaan yang digunakan dalam bahasa selain Indonesia berbeda? Jawabannya ya, bisa berbeda. Contohnya pada huruf sin besar dan huruf shod. Penulisan dalam ejaan bahasa Indonesia ditulis sin besar dengan menggunakan huruf S dan huruf Y. Sementara huruf so ditulis dengan huruf S dan huruf H. Tetapi penulisan dalam bahasa Inggris atau ejaan dalam bahasa Inggris, huruf sin besar ditulis dengan huruf S dan H. Sementara huruf so kebalikannya, yaitu ditulis dengan huruf S dan Y. Berarti ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan ejaan yang digunakan dalam bahasa Inggris ada perbedaan sedikit. Begitupun dalam ejaan di negara-negara lain. Mungkin saja ada beberapa perbedaan pada penulisan huruf Latinnya. Nah, setelah kita mengenal penulisan huruf Latin, sekarang kita akan mengenal macam-macam tanda baca atau harokat yang ada di dalam Al-Quran. Tanda baca di dalam Al-Quran jumlahnya ada 8. Apa saja? Yang pertama, kalian lihat pada gambar ini, jumlahnya sudah betul ya, ada 8. Yang pertama yaitu fathah. Yang kedua kasroh. Yang ketiga dhammah. Yang keempat fathatain atau fathah tanwin. Yang kelima kasrotain atau kasroh tanwin. Yang keenam dhammatain atau dhammah tanwin. Yang ketujuh sukun. Dan yang terakhir, yang kedelapan tasydid atau nama lainnya adalah syiddah. Nah, setelah kita belajar banyak hal tadi, sekarang kita coba ulang pelajaran kita yang barusan. Jangan sampai lupa ya. Caranya, adik-adik cukup menjawab pertanyaan yang Karuli berikan. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Huruf hijaiyah disebut juga dengan titik-titik. A. Huruf Al-Quran. B. Huruf sambung. C. Huruf abjad. Adik-adik, Karuli beri waktu 5 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya adalah A. Huruf Al-Quran. Jadi, huruf hijaiyah disebut juga dengan huruf Al-Quran. Selamat untuk adik-adik yang menjawab benar. Pertanyaan kedua. Jumlah huruf hijaiyah ada titik-titik. A. 20. B. 25. C. 28.
Waktunya 5 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya adalah C, 28. Jadi jumlah huruf hijaiyah ada 28. Selamat untuk adik-adik yang menjawab benar. Pertanyaan ketiga. Tanda baca dalam Al-Quran berjumlah titik-titik. A, 10. B, 8. C, 6. Waktunya 5 detik. Silahkan menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya yang benar adalah B. Tanda baca dalam Al-Quran berjumlah 8. Selesai. Ada 3 soal yang sudah adik-adik menjawab. Selamat untuk adik-adik yang bisa menjawab semuanya. Dan untuk adik-adik yang belum menjawab dengan sempurna, tidak usah sedih. Kita akan belajar lagi. Karuli akan memberikan soal-soal lagi di video pembelajaran berikutnya. Demikian adik-adik pembelajaran dan bahasan kita pada video kali ini. Tetap semangat belajar Al-Qur'annya adik-adik sekalian, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Karuli ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.